ugi. Semoga bermanfaat. Kita manfaatkan sebaik-baikipun. Itu kaitanipun kalian kegiatan wonten ing masjid. Untuk pengajian wulan ngajeng menika kula dereng musyawarah kalian rencang-rencang kalau rencana awal wonten ing musala pundi Pak ingkang siap? At-Taqwa berarti musala ler nggih senyampang dereng Jawa sebelum hujan. Tapi aja sik to Pak. Nggih sing para penanam bako ini sing diarep-arep aja udan dhisik ngoten nggih. Tapi nek sing nandur pari arep-arepe udan. Ya kantun sing paring mriki kira-kira udan dhisik napa. Tapi semuanya kita syukuri. Ening udan nggih disyukuri, mboten nggih tetap disyukuri. Salajengipun Bapak Ibu, dalu menika ingkang ngaos penyanipun Al Ustad Dr. Andes Imam Fauzan MM. Piantun asli piantun Madura Bapak Ibu. Asli piantun Madura. Kalau nggak ada rencang asli Madura itu dia cerita, Mas, kenapa orang Madura itu kok cerdas-cerdas, pinter-pinter, enten Mahfud MD, enten Kiai Khalil itu kan cerdas-cerdas. Kalih guyon wong Madura itu cerita kawan saya itu, orang Madura itu kenapa kok cerdas-cerdas, terutama yang tinggal di pinggir pantai itu karena makannya ikan, lah ada kan arang-arang ikan itu. Makannya ikan dan makannya juga garam. Jadi lek kokain mangan uyah karo mangan ikan laut niku iso pinter. Nggih nyancob Ibu. Nah, Pak Fauzan ini termasuk beliau adalah asli orang Madura, ngoten nggih. Nanti ceramahipun Ustaz basa Madura mawon Ustaz. Sisan lek bener apa mengke jamaah ngene. Tapi beliau sudah lama tinggal di Ponorogo dan menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah dan insya Allah menjadi rektor wonten ing UNER Ponorogo. Ingkang terakhir Bapak Ibu mboten usah kata-kata. Dalu menika konsumsinipun pelangan. Jadi mengingat atau ngiling-ngiling zaman tahun 80-an riyen rikala-kala taksih SD. Niku kan wonten pengaosan wonten dalemipun Mbah Lurah, nggih, wonten dalemipun Mbah Lurah. Nggih niku nek diparingi pelangan ku rumangsa ku suwut nang wis kaya mbuh niku. Ambak-ambak kur sekedar pelangan. Lah dalu menika untuk mengenang dulu zaman alitan kita, mangke ugi pikantuk pelangan. Syaratipun sak sampun pikantuk mangke kita dahar sesarengan wonten mriki. Mboten usah diasta kondur, ora usah kirmah mikir omah wis ngomah wis biyane. Pokoke sedaya kita dahar wonten mriki sareng-sareng kita pendet berkahipun. Ampun saderemehne. Pak, saya tidak biasa makan malam niki lek guyonipun karo Pak Mo. Saya tidak biasa makan malam, tapi biasa makan nasi kan ngoten. Aku ora biasa makan malam, ya sudah, pokoknya ora biasa makan malam nggih mboten napa-napa. Yang penting hari ini kita makan walaupun menunya adalah menu biasa, menu tradisional. Kula dudohne pisan. Kula dudohne mangke lawuhipun namung sego kering lawuh ndok nggih Bu nggih. Kalau mben sampun kula ancam ibu-ibu, segone titik lawuhe akeh. Wis ora usah geden-geden. Bapak Ibu rahimakumullah, wong Jawa niku pancen pinter. Buntel sego niku nggih wonten caranipun. Kula hitung-hitung wonten 6 Bapak, 5 jumlahipun. Nek dipocongi pucuk karo pucuk niku jenenge pelangan, nggih ta? Nek kur dijepit siji gek nyeper ngoten jenenge pincuk. Nggih napa nggih? Nek di loro ngoten kados mangkok jenenge takir. Bayang. Napa mbele Pak kira-kira? 5 eling kula wau. Tak eling-eling napa? Nah, nek dibuntel kur dianu siji niku jenenge geneman, Nes. Napa mele, Pak? Pokoknya 5 input kula wau. Saya tidak tahu kalau di Madura Pak Ustaz. Mboten enten nggih. Memang wong Jawa niku mang hebat, Pak. Jiwit, nyetot, nyuwil wis padha, padahal intinya namung sama. Itulah hebatnya orang Jawa, gandeng kalih piyantun Madura insyaallah
top. Sekali lagi mangke Bapak Ibu, ampun ngantos kundur, gawe kalangan apapun sak seketane panjenengan kita makan bareng-bareng di sini, kita ambil berkahnya. Ambak-ambak kur sego. Kalau mboten purun sego kucing Bu. Aja sego kucing. Kucing jan pakan iku mboten purun sakniki. Kucing panganane pur. Ya sakniki yes kita makan itu aja diremehne. Tongkate Nabi Musa niku cutik biasa Bu, namung cutik biasa. Tapi beliau ikhlas kuat pikantuk ridhanipun Allah. Cutik niku lek dituthukne laut iso berterbelah menjadi dua. Tapi lek sing nuthukne kula napa panjenengan haweh ngampe lempoh ora bakalan. Karena apa? Karena apa? Nabi Musa sudah diberikan kekuatan oleh Allah, pasrahipun kalih Gusti Allah ki sampun tenanan, diridhoi dening Gusti Allah, cutik iso menjadi senjata. Kita kembalikan, nek pancen dalu menika kita dipun ridhoi dening Allah tenanan, saestu panjenengan ikhlas, panjenengan dahar sego sak buntel niku badhe nuwuhaken berkah ingkang luar biasa. Pramila dicek sing kundur mengke, Pak, sing wingking-wingking, sing bolos-bolos dhisik ya. Kalau memang Allah menghendaki, sakit panjenengan akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Door prize nggih sampun wonten nggih, nek kuwatah sakniki ngantek mumet sakniki carane dundung piye ngoten Bapak Ibu. Nggih, carane dundung piye, tapi tetap nanti ada sekitar 70 napa pinten kalau laporan saking panitia. Jadi sambil dahar terus sambil mirengaken undian door prize. Muga-muga ingkang pikantuk panjenengan sedaya. Nggih, kula kalih Pak Muh ora usah. Wis panjenengan sedaya mawon. Mangkaten Bapak Ibu ingkang saged kala aturaken wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Nggih, akhirul kalam bilal hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Sarkam SAG atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu tausiah dan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Imam Fauzan MM. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati Bapak Lurah Karangmujo beserta seluruh jajarannya kalau yang ada, Ketua Takmir serta jajaran-jajaran semuanya, para bini sepuh, Bapak Ibu yang insya Allah sekarang sedang dimuliakan Allah, karena kita sekarang sedang berada di taman surga. Karena sedang berada di taman surga, seharusnya senyum semua, seharusnya. Senyumnya pundi nih. Masya Allah.
ternyata bahagia itu mudah ya, terutama orang-orang yang mudah bersyukur. Sejak tadi disebut syukur, bersyukur kepada Allah ya. Dan mohon maaf kula dereng saged bahasa Jawa ingkang halus. Tadi ditawar menawi purun bahasa Madura malah seneng kula. Ibu, bapak sekalian ya. Ayat syukur itu hampir semua orang Islam pernah dengar, bahkan hafalnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Mungkin karena sering didengar, ternyata susah untuk dipraktekkan. Maka padahal Rasulullah niku paling ahli mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Maka orang itu bisa bersyukur, saged bersyukur kalau ngerti, paham nopo ingkang dikerjakan. Contoh, dengan dari rumah melangkah kaki untuk datang ke majelis ilmu. Kalau tahu, pasti bersyukur. Kenapa? Langkahnya berbuah ampunan, langkahnya berbuah derajat, bahkan dijanjikan nanti yang ikut di bawah pohon pepohonan ini bukan hanya ini, malaikat pun ikut. Tapi karena tidak tahu, ya tidak bersyukur, dianggap biasa, dianggap duduk-duduk biasa, padahal ini duduk yang berbeda. Contoh lagi, kenapa orang ke masjid subuh terutama kok rasanya tidak ada rasanya ya? Saya pasang CCTV Bapak Ibu di masjid itu, melihat, kadang-kadang melihat orang masuk masjid itu senyum enggak ya gitu, atau kalau pulang berubah enggak wajahnya ya. Seharusnya berubah. Kenapa? Bersyukur. Contoh, sholat subuh, Masya Allah, kalau Bapak Ibu tadi bisa sholat subuh di masjid, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sholat kita itu disaksikan malaikat. Ketika berangkat ke masjid dalam keadaan punya wudhu, tapi sudah berwudhu di rumah, maka langkah kaki kanan kirinya dijanjikan ampunan dan derajat. Sehingga ada ulama yang memerintahkan kita langkahnya dikecilkan biar banyak. Terus ada yang pinter, kalau pakai sepeda motor pripun ngitungi pahala. Tidak berhenti di situ. Rok'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum subuh, kalau dijual, dibelikan dunia seisinya masih susuk. Berarti kita ini orang kaya apa orang miskin? Merasa kaya apa belum? Belum. Kenapa? Tidak paham. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu sekalian. Rasulullah menyebutnya, siapa yang isya di masjid berjamaah maka dicatat separuh malam tahajud. Jika dilengkapi subuh ke masjid, maka Rasulullah mencatat seperti tahajud seluruh malam. Ada yang senang dengan ini? Coba bedakan nanti, Pak Lurah buat pengumuman, siapa yang datang duluan ke kantor kelurahan besok ada dum-duman akan dapat hadiah 5 juta. Coba, mungkin kelurahannya bisa dijaga polisi itu. Kenapa? Dia ngincer uang 5 juta, tapi nilai yang sekian besar. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu sekalian. Siapa yang bisa sholat ke masjid, apa kata Rasulullah? Fahuwa fi dimmatillah, Allah jamin hidupnya. Halo Ibu, dijamin Allah, jenengan belum marem? Seharusnya marem, karena marem lahir rasa syukur.
Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang itu mudah bersyukur ketika keinginannya tidak banyak. Contoh, wonten tiang kalih, tak campur-campur ke bahasa ini nggih. Wonten tiang kalih, si A gadah yotro 5M, 5 ember. Tapi keinginannya pingin beli barang harganya 10M. Kira-kira A tadi seneng apa boten? Gelisah. Padahal uangnya berapa? 5 ember. Tapi karena keinginannya 10, dia mungkin tidur pun tidak bisa. Tidur di ruang ber-AC sudah 20 derajat, dikecilkan, tetap tidak bisa tidur. Bisanya tidur buka laci, minum obat penenang. Kenapa? Pingin barang harganya 10M, sedangkan uangnya, orang itu mau bersyukur enggak kira-kira? Bandingkan dengan saya hanya punya uang 500.000. Saya tidak niko-niko, saya hanya pingin makan di rumah makan Padang. Kira-kira saya bisa melakukan enggak? Bisa. Tapi saya tidak berani, Bu. Saya kalau uang 500 tidak berani. Kenapa? Saya punya prinsip, makan di restoran kok ketemu dengan Pak Sarkam, dengan teman-teman, saya selesai duluan, saya kok tidak bayari, tidak mau saya. Pasti dirasani, nyetil Pak Fauzan, tiba guru oleh gaya tok. Tapi awas, jenengan ketemu, boleh jenengan ketemu saya makan dimanapun, saya kalau masuk restoran pasti dompet saya tebel. Kenapa? Takut ketemu teman-teman. Kalau selesai duluan, jenengan boleh dites, Pak Fauzan, saya yang ngaji di mana tuh, berapa orang pun pasti saya bayari. Tapi nih jenengan selesai duluan ndak bayari saya, oh tak batin. Tiba wong Karangmujo ki nyetil-nyetil. Jadi orang itu mau bersyukur kalau keinginannya tidak neko-neko. Masya Allah, Bu. Bahagia itu jangan dilihat berapa orang itu punya kekayaan, rumahnya sekian, mobilnya banyak. Jangan pernah. Tapi rata-rata orang modern sekarang itu menilai orang sukses itu dinilai berapa dia punya kekayaan, dia jadi apa, mobilnya apa. Contoh, jenengan punya anak gadis dilamar oleh 2 orang hampir bersamaan, yang satu bawa Alphard, ya Alphatekah ya, bawa Alphard terbaru harganya 2M lebih. Tapi calon menantu itu pakai anting-anting, pakai tato. Terus yang satunya dilamar ustadz, hafal Quran, bawa sepeda motor tahun. Jenengan boleh pundi? Ayo jujur. Hah? Kenapa? Karena memang orang itu, orang akhir zaman terutama, standar untuk menilai orang sukses itu bukan bagaimana dia ke masjid, bagaimana dia baca Qur'annya, tidak. Padahal memang janji Allah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi 'alaihim a'malahum fiha wa lahum fiha yabkhasun, di surat Hud 15. Siapa yang ingin dunia dan perhiasannya, maka Allah akan digerojok oleh Allah. Tapi ingat di ayat yang 16-nya, ulaikal ladzina, ya, tapi mereka itu di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka jadilah orang yang di dunia bisa mengambil banyak rizki Allah yang ditebar ini, tapi di akhirat, terutama bukan di akhiratnya. Sekarang kita pikir itu, kita ini kan besok kan pulang ke Balikpapan,
Gitu. Berapa tahun di Balikpapan? Lama. Tapi kok tidak pernah dipikir, kok tidak pernah dipersiapkan. Dipanggil azan, malah ngelap mobil yang baru dibeli, malah muka lacin delok kalung yang baru dibeli. Padahal kalau meninggal, kalau sudah pindah ke Balikpapan, maaf Bu, kalau istri yang meninggal, suami itu biasanya lebih cepat untuk cari penggantinya. Bahkan di tempat lain, ketika istrinya meninggal, dia langsung beli hair dryer. Lah kok beli hair dryer apa? Kuburannya di hair dryer, pendang kering. Katanya kalau belum kering menikah itu tidak Jawa katanya. Ben rodok Jawa di hair dryer. Jadi kita ini akan berpisah dengan semuanya. Bahkan yang lebih menakutkan, ada berita di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduan lakum fahdaruhum. Hei orang-orang yang beriman, ketoke awak mungkin yang dunia harmonis, sering dolan bareng suami istri, anak cucu ke Bali, ke Amerika, kemana, tidak pernah gegeran. Tapi Al-Quran mengabarkan, ternyata di hadapan Allah, kalau mereka salah didik, besok saling tuntut. Istri suami gegeran di hadapan Gusti Allah. Pripun? Pernah terbayang enggak dituntut anak? Ibu bapak sudah di surga, tahu-tahu ada suara lantang. Hei, Pak, Bu, kowe medul, kowe ora genah. Kowe biyen orang ngurus aku kok ditukoni HP, ditukoni apa-apa laptop, tapi saya tidak disekolahkan untuk yang bisa mengajarkan agama, sehingga tidak sholat, tidak apa. Itu bahaya Bu, besok anak itu nuntut. Suami istri perang di hadapan Allah. Pak, hati-hati loh Pak, kalau istri masuk surga aman, tidak mungkin bapak nuntut ke Allah, ya Allah turunkan istri saya di surga. Kenapa? Dulu istri saya tidak pernah mendidik saya, malah semakin didelep nih jenengan. Tapi kalau istri yang masuk neraka, suaminya masuk surga, bisa jadi ada suara lantang, ya Allah turunkan orang laki itu. Iku suami yang bahasa Maduranya kucluk. Napa kucluk napa Pak Sarkam? Besok itu suasananya seperti itu. Tapi nih podo ngaji kaya kados ngiten niki, insyaallah aman. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Suami istri anak bareng masuk ke surga. Yang diincar surga nopo? Ya Firdaus. Nek ngincer Aden jenengan ceplok nang neraka. Nek ngincer Firdaus ceplok sik nang Aden. Hati-hati lho Bu. Tapi jenengan tuh gampang loh masuk surga. Gampang. Bahkan alah gitu ini hari malam ini jenengan bawa ya, itu ngono toh ya ke surga jenengan. Coba perhatikan, ini hadis ini tidak ada cacatnya. Memang Pak, di pengadilan Allah tuh beda pemeriksaan bapak dan istri. Kalau bapak panggil piye salate, dilihat jelek ya Allah, lihat sholat sunnahnya jelek juga, seret ke neraka. Apakah dia haji tiap tahun, apakah dia bangun masjid sudah 1000 masjid, tapi sholatnya tidak kena. Awwalu ma yuhasabul abdu min rabbih as-shalah. Fa in salahat salat sa'iru amaluhu. Kalau sholatnya bagus, bagus orang itu. Kalau peristri bukan sholat, bukan sholat yang diperiksa. Begitu jenengan dihadirkan, suaminya dipanggil. Datang suaminya, ini wanita yang saya takdirkan untuk mendampingimu.
Piye menurut pendapatmu? Misalnya suaminya bilang gini, oh niki setan nih, niki cerewet, kulo zaman urip bingung ngadepi yang niku. Pun toh ibu niku sae kados nopo mawon neraka. Maka ibu itu, perempuan itu yang sangat menentukan adalah suaminya. Sampai ada hadis begini, idza mar'atu sholatu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Coba Bu, ini bawa pulang Ibu ya. Jika ada seorang perempuan atau istri 5 waktunya beres, Rasulullah tidak nyebut ahli tahajud, tidak nyebut jenengan 5 waktunya beres. Pernah asar males gak sholat? Boten toh? Pernah jenengan rewang manten gak boten sholat? Pernah? Loh. Belum lulus berarti. Oke lah ya, oke, jenengan gak pernah ninggal. Yang kedua, wasomat sahroha. Rasulullah tidak bilang puasa Senin Kemis, puasa Daud, tidak, puasa Ramadan. Jangan Ramadan pernah delik-delik ke kamar minum terus keluar pura-pura puasa? Boten nate? 2 sudah punya. Wa hafizat farjaha, insyaallah jenengan piawai menjaga kehormatannya. 3 sudah punya, tinggal 1. Apa yang 1? Wa ata'at zaujaha, taat pada suami. Ciri-ciri taat pada suami itu, kalau suami memandang istrinya susah untuk melepas, saking senengnya suami. Jangan terbalik. Nek bojone nang omah, suami ini bingungnya apa? Malaikat yang nang omah. Piye iki? Kapan metu nih wong iki? Bu, cukup 4. Apa kata Rasulullah? Kilatul jannah, silahkan kalian masuk surga lewat pintu yang manapun. Maka yang dicari apa? Ridho suami. Nanti pulang ke rumah tanya ibu suaminya, mas, pah atau apa, kung, awakmu ridho ra karo aku? Radin zaujaha dakhulal jannah. Kalau ada seorang perempuan istri meninggal dunia, suaminya ridho, dakhulal jannah. Enak, gampang, paling gampang. Bahkan yang ini, yang cerita yang kedua ini lebih menarik lagi. Pas Rasulullah ngaji kados ngeten iki, lalu tahu-tahu sampai 2 kali. Ditunggu ya, sebentar lagi akan masuk seorang perempuan calon penduduk surga. Loh, kok yang datang bukan Ibu Khotijah ya? Kok Bu Sarkam ya? Iki piye iki? Terus yang protes itu Ibu Fatimah. Sinten Ibu Fatimah ini sinten? Putri Rasulullah. Awas kan. Tak tanya apa amalnya kok sampai Rasulullah menyebut calon penduduk surga. Begitu selesai kajian, didatangi rumahnya, diajak 2 putranya, Hasan Husin. Dodot. Assalamualaikum. Ya Allah, waalaikumsalam. Masya Allah, Tuan Putri, kok kerso kesini? Ada apa? Begitu dibuka pintunya, ditutup lagi. Serot gitu. Lah, kenapa Tuan Putri? Iya, mohon maaf, tadi suami saya pesan saya tidak boleh ketemu laki-laki. Lah ini masih anak-anak. Suami saya tidak bilang anak-anak atau besar. Yang penting saya tidak boleh ketemu laki-laki. Bu, ya wis, pulang. Ibu Fatimah pulang, balik lagi, naruh putranya, balik lagi. Kenapa? Ingin tahu amalannya apa kok Rasulullah sampai menyebut calon penduduk surga. Dibuka, dihambur, dipeluk putri Rasul kok. Mulai diinterogasi, diinvestigasi, tapi tidak sadar. Ibu, sehat Ibu, sehat. Ibu itu kalau tahajud jam berapa ya? Tahajud
Saya itu tahajud kalau suami saya tidak memerlukan saya. Paham ya? Paham? Yang 17 tahun ke atas? Halo? Oh, si api aku. Terus kalau Quran berapa juz? Sama Tuan Putri. Saya itu ngaji kalau suami saya tidak memerlukan saya. Terus opo iki anu nih? Opo nih? Kelebihan nih. Oh ada Tuan Putri, saya itu memang punya kebiasaan kalau suami saya pergi, dia kebetulan tidak kerja ya, kalau suami kayak pergi dan saya tidak berhalangan, saya langsung ambil udhu, saya sholat, saya doakan suami saya, ya Rob pertemukan suami saya dengan orang-orang soleh, berkailah, saya sangat mencintai ya Allah. Dan ini yang tidak akan dilakukan oleh ibu-ibu di Karangmujo. Jam pulangnya paham, sebelum pulang mandi mata lipstik kesayangan suaminya dipakai, bajunya yang bagus dipakai untuk menyambut sinten suami. Jenengan di rumah sering dasteran apa sering apa? Sering dasteran apa sering maca? Mau modal daster ke surga? Mau? Gampang, bilang aja sama suaminya, Mas, awakmu ridho lah Mas, aku tak dasteran terus nang rumah. Nek suaminya bilang ridho, selesai, surga. Tapi nek suaminya gah, pokoknya awakmu kudu maca, ya maca terus. Kalau bapak lain lagi Pak, bapak lebih mudah lagi. Ada satu ketika seperti itu, yang kedua malah Rasulullah mengatakan juga, sebentar lagi tunggu ada calon penduduk surga, laki-laki yang disebut. Sama, yang masuk itu orang yang tidak terlalu terkenal. Yang iri pada saat itu putranya Abu Bakar yang namanya Abdullah. Begitu selesai kajian, putranya Abu Bakar, Abdullah itu berangkat ke rumah orang itu, lalu berpura-pura dia sedang diusir bapaknya, ingin tidur 3 hari di rumah orang itu, ingin tahu jam berapa tahajudnya. Sama kasusnya Pak, hari pertama Abdullah bin Abu Bakar sudah tahajud, dia masih ngorok, bangun-bangun jam 4 hanya witir. Kok ngene ya? Kok Rasulullah menyebutnya calon apa? Penduduk surga. Hari kedua tambah parah, hanya 1 rakaat witir tok, tapi ke masjid. Singkat cerita, hari ketiga Abdullah mengatakan begini, mohon maaf Bapak, saya tidak diusir bapak saya hanya iri kenapa bapak disebut oleh Rasulullah calon penduduk surga. Oh, kalau itu yang kamu ingin tahu, sini tak beritahu kebiasaan saya. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa ngamalkan ini. Saya itu, kata orang itu, setiap malam sebelum saya tidur, saya ingat-ingat siapa orang yang jahat pada saya pada hari ini, siapa yang telah memfitnah saya, siapa yang menyakiti saya, lalu saya katakan, ya Allah, saya sudah memaafkan semuanya, ya Allah. Ya Allah, berilah kekayaan, keberkahan orang si itu, si A. Kenapa? Orang itu sudah jahat sama saya, ya Allah. Tapi mudah-mudahan Engkau mengampuni, Engkau berkenan memberikan rezeki. Ada yang seperti itu Bapak, dijahati orang, terus kita doa. Belum. Padahal kata Rasulullah, afdolul fadail antasilaman kotoaka. Seutama-utama gelar itu adalah orang yang sudah mau dijauhi, disopo isra gelem, tapi ngeyel ngetek untuk tetap kenal. Waktu timan haramaka, memberi kepada yang bakhil, bukan memberi kepada yang sering memberi. Tonggo ngasih tahu dibales tempe, besoknya ngasih dawet dibales rujak. Singkat tahu kei orang tahu diteri. Bahkan pas kenduren, karena kak diteri bales kenduren, ganti kak diteri. Justru
Justru kita itu diperintah berbuat baik kepada orang yang tidak baik, memberi kepada yang bakhil, nyambung silaturahim kepada orang yang mau mutus. Itu baru kelas 1. Kalau berbuat baik pada orang yang sudah baik, kabeh wong saged Pak Bu. Boten usah ngaji, saged. Jadi ngaji itu supaya kita punya karakter seperti itu. Pak Fauzan, sampean berani nyampaikan itu, pernah ngamalkan? Saya amalkan Pak. Saya itu sering Pak difitnah orang, itu sering. Bahkan ada kejadian yang sangat tragis. Bayangkan Pak, saya punya sahabat di lingkungan dan melebihi saudara saya rasanya. Saking dekatnya, kalau saya makan tidak ada sambal, saya telepon, Pak, Ibu, wonten sambal. Saking dekatnya. Lah kok satu saat dia itu bersumpah di luar, tidak mau ketemu saya, tidak mau menginjakkan kaki ke rumah saya, katanya oh macam-macam. Ya Allah, kenapa ya? Kalau lewat Pak ya, dia lari. Saya nunggu hari raya. Hari raya saya ngajak istri. Pertama ndak mau istri. Gah, isin aku. Kok nek kadung rono ora ditampa piye? Gak gelem, aku tak budal surga dhewe ya. Oh, enggak aku milu ya. Ikut. Ini hak Pak, ndak saya tambahi sedikit pun cerita ini. Masuklah saya bersama istri. Assalamualaikum. Ndak dijawab, malah keluar ngambil mobil bersama anak-anaknya Pak. Kata istri saya, rasa no. Nyapo, rasa no nyapo. Sesuk tak lakoni nih kok. Tahun depan kalau saya masih hidup, dia masih hidup, tak lakoni. Kenapa? Ini ladang saya untuk saya dapat rapot baik dari Allah. Susah saya ketemu orang yang seperti ini. Saya rata-rata ketemu dengan orang baik-baik semua. Seperti Pak Imam ini, ya seperti ini Pak Sarkam ini. Orang apik. Lah, saya apik kalau jenengan ya biasa nung jenengan apik. Jajal apik karo wong sing elek. Yo, saged, Bu. Harus bisa. Nah, suatu ketika saya haji, Pak. Saya kebetulan sering haji. Saya itu jalan tikus di Mekah hafal Pak. Kalau Bapak mau umroh tidak usah bawa mutawif, boleh membayari saya ya. Jenengan mau anduk, mau makan di restoran manapun saya hafal. Jalan tikusnya saya hafal. Saking seringnya dulu. Pas haji saya bisa gantung di pintu Ka'bah. Gantung Pak di Multazam. Saya kok ingat orang itu. Ya Rob. Saya bilang matur, ya Allah, saya sangat mencintai keluarga itu ya Allah, karena Engkau sambungkan ya Allah. Dan saya berjanji kalau keluarga itu ada kebutuhan apa-apa dan saya bisa melakukan, akan saya bantu ya Allah. Sudah, habis itu saya lupa doa saya. Benar Pak, doa itu dikabulkan. Satu hari, tak berapa bulan, mungkin setahun kemudian, malam-malam datang ke rumah. Ya Allah, saya kaget. Assalamualaikum, ya Allah, kok teko ya. Ini saya ingat doa saya, rotok GR saya. Wah, berarti doa saya. Dek, yo, salin isi saya. Datang, oh peluan. Tapi peluan saya sama bapaknya, istrinya sama istri, bukan saya peluan sama itu, bukan ya. Peluannya sama-sama apa? Ya, udah. Ya Allah Pak Ustadz, saya mohon maaf, saya ternyata difitnah Pak Ustadz. Ternyata Pak Ustadz tidak seperti itu. Saya ya Allah mohon, enggak Pak, enggak apa-apa. Saya justru bingung setelah ditinggal jenengan. Gaya saya begitu, padahal saya enggak bingung saya. Udah, enggak selesai. Habis itu Pak, saya ada perlu Pak. Nopo, ibunya yang bilang, saya itu kalau tidak ada uang sekian Pak, besok saya diambil polisi. Mateng ingin aku. Banyak Pak, puluhan juta Pak. Saya kan pernah janji sama Allah di Ka'bah, saya akan bantu kalau dia butuh.
Akhirnya sebelum saya jawab, saya ngajak istri masuk ke kamar. Dek, ini. Piye, Dek? Karepmu. Bojo iki kan biasane wis model ngono kuwi, apa ya, menghindar dari tanggung jawab. Piye? Ya karepmu. Oke. Aku wis janji, Dek. Keluar lagi. Bu, saya minta nomor rekening. Kasih. Ya, lewat HP kan bisa. Tak. Sudah, Bu. Saya yakin pasti ada berkah. Ya Allah, Bapak Ibu. Beberapa bulan kemudian meninggal bapaknya. Ketika meninggal, saya mengatakan begini, ya Allah, demi Allah ya Allah, saya halalkan hutang saya dan jangan sampai dia tertahan di neraka karena punya hutang pada saya. Tapi kalau satu saat anaknya, istrinya bayar, ya saya terima. Boleh enggak gitu? Boleh. Ya. Oh, anaknya ikut kok. Anaknya ikut waktu pinjam. Puluhan juta, Pak. Puluhan juta, bukan uang kecil. Tapi uang itu apa tuh? Uang itu hanya angka-angka itu. Kalau ada di HP kan hanya angka tuh. Ngirim angka. Ngirim angka masuk eman. Besok diganti nek kalau Allah. Orang itu mendo. Apa ya? Mikir duit itu mendo. Ya duit kan ayam didek-idek kok. Coba kasihkan ayam, enggak percaya, didek sama ayam itu. Lah kok jenengan gegeran perkara duit? Sudah selesai. Ternyata Masya Allah, hidup itu indah. Hidup itu kita Pak, asal ngerti rumus hidup, insya Allah hidup itu apapun lapang. Satu ya, ini yang ingin saya sampaikan. Ayo Pak, panjenengan punya pemahaman, pulang dari sini, kita ini punya Allah yang sifatnya, kasih sayangnya pada kita melebihi ibu kandung kita. Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha. Coba Bapak Ibu, kalau jenengan sudah punya paham, Allah yang kita sembah itu sayangnya pada panjenengan semua melebihi sayangnya ibu kan? Masih mau takut? Masih mau takut? Ada ceritanya, hadisnya riwayat Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih. Suatu ketika datang tawanan perang rombongan menghadap Rasulullah. Ada seorang ibu, tahu-tahu ibu itu nyelonong ke Rasulullah, minta izin mau ketemu dengan bayinya yang ditawan. Diizinkan oleh Rasulullah, silakan cari. Dicari, ketemu, diambil, didekap. Waduh, ibu itu sayangnya pada putranya gimana? Oh, sudah nangis. Pada saat tegang itu Rasulullah terus mengatakan pada sahabat, wahai sahabat, kira-kira ibu itu rela ndak ya kalau anaknya dilempar ke neraka? Oh, ndak mungkin ya Rasulullah. Apapun akan diperjuangkan. Apa kata Rasulullah? Kalian tahu ndak kasih sayang Allah pada kalian? Bagaimana Rasulullah? Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha. Allah itu punya kasih sayang kepada kita melebihi kasih sayang ibu kandung kita. Kalau sudah punya paham seperti itu, apa yang ditakuti hidup ini? Apalagi ditambah ada hadis Rasulullah, ajibtu lil mu'minin. Ajaib orang mukmin itu. Apanya Rasulullah? Innallaha la yaqdi qadaan lil mu'minin illa kana khairan lahu. Sungguh kata Rasulullah, orang mukmin itu menakjubkan. Kenapa? Allah sudah bersumpah tidak akan pernah memberikan takdir jelek kepada orang mukmin. Jadi kalau kita dikasih tidak enak, itu endingnya pasti enak. Coba jenengan coba buka Al-Baqarah 2:16. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kalau kamu ketemu dengan yang tidak enak, ojo kecewa sih. Aku duwe
duwe sesuatu yang sangat indah yang akan saya berikan, tapi saya sedang menguji kamu. Sebaliknya, wa asantu hibbu syai'a, kalau kamu lagi sukses, bakulanmu lagi apik, nyalon DPR dadi, nyalon bupati dadi, ojo seneng sik, nek kowe gak syukur iso lantar masuk penjara. Wa asantu hibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Jadi kalau orang itu sudah tahu rumus-rumus seperti itu, insya Allah tidak akan pernah takut. Bahkan ini kita yang tidak bisa niru. Sayyidina Umar itu pernah komentar gini, inilah ahmil hammal ijabah walakin hammat du'a. Sungguh saya itu tidak takut doa saya itu tidak dikabulkan. Kenapa? Ketika saya minta kepada Allah kok tidak dikabulkan, senengku melebihi dari yang dikabulkan. Kenapa? Saya yakin penggantinya pasti lebih baik. Sama dengan Bapak? Ibu kalau minta ke Allah ingin cepat-cepat? Ya dong. Sayyidina Umar enggak. Walakin hamad doa. Justru yang saya takuti, kata Sayyidina Umar, justru semangat saya untuk berdoa ini yang saya takuti kendor. Kenapa belum terwujud? Maka kita selalu berprasangka baik, Ibu, Bapak. Modal hidup saya hidup di Ponorogo itu hanya satu. Saya pakai standar hadis Rasulullah, ana inda dhonni abdi bi. Sungguh Allah itu manut prasangka hambanya. Saya ketika masuk Ponorogo enggak punya, dulu ikut kakak saya jadi jaksa di sini. 2 bulan dipindah ke Sumatera, ya sudah sendirian sama istri. Tapi apa yang saya pegang? Saya bersama prasangka saya. Prasangka itu dituruti. Contoh haji lah. Haji itu memang saya tahun 88 itu kondisi saya lagi sugih. Ya, mohon maaf, agak sugih saya. Uang banyak, saya punya tambak udang di Madura. Punya galangan kayu, duit gak karu-karuan, walah gak karu-karuan. Saya daftar haji biayanya 4 juta kurang. Daftar, umur saya masih 30 tahun, tahun 88. Udah saya pamitan, tapi masih jauh waktunya haji. Pamitan saya ngomong-ngomong ke pimpinan, Pak, saya tahun ini mau haji. Apa? Mau haji? Gila nih wong Madura jadi. Nyapa Pak? Loh omah durung duwe kok haji. Kowe apa mulih nang omah kontrakan ngisin-ngisini aku? Nah, istri saya terpengaruh. Iya Mas. Padahal saya mau haji itu mau minta rumah di sana. Tapi daripada kekiran ya wes, tak tarik uang haji. Tak dadekne tambak udang. Pinjam bank, mas-masan dijual semua. Walah Pak, saya sering ngajak teman dari Ponorogo makan bandeng, makan udang. Itu kalau dijual, kalau misalnya tidak ada musibah, em-eman Pak, ya ember. Bener uang tok itu. Begitu panen kurang kira-kira 4-5 hari lah, saya ditelepon. Pulang kamu. Kenapa? Tambak muntek. Hah? Entek. Alhamdulillah. Entek. Kenapa? Dicolong uang? Enggak. Banjir bandang. Saiki karek sampah. Padahal sempat ditawar orang. Mungkin kalau saya jual, saya ngajikan orang 50 mungkin cukup. Saya terus lengar-lengar. Enggak, kenapa? Saya sudah ngaji. Saya datang ke ustadz saya di Gontor itu. Ustadz, saya dapat hiburan dari Allah. Hiburan apa? Ini tambak saya habis. Oh, gitu ya. Coba dibuka Al-Quran As-Surah 27. Saya buka As-Surah ayat 20. Walau basatallahu rizqan ibadihi labaw fil ard walakin yunassil biqadarin ma yasha. Ternyata Allah itu sayang kepada saya, tambak saya diambil. Kalau tidak diambil apa? Labaw fil ard,
saya tidak mungkin ngaji di sini. Mungkin sekarang saya lagi di Paris, lagi di Singapura, lagi bermaksiat, mungkin lagi gendaan. Bojoku mungkin ora kurpapat iso 6. Ngerti Allah itu, le kowe ora kuat sugih le. Ojo sugih-sugih kowe le sakmene ae. Maka jenengan jangan minta sugih. Sugih niki ujian apa boten? Abot pundi kare kere diuji sugih kala kere. Hah? Pun ini ayatnya Al-Anbiya 35. Allah berfirman gini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh kami Allah ya, wa nabluukum akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan ketidaknyamanan dan dengan kenyamanan. Berarti kiri ini ujian, suke ujian. Abot pundi diuji kiri napa diuji suke? Pilih pundi? Jenengan pilih dadi wong kiri napa sugih? Aduh. Kula mboten mantun milih, pun terserah Gusti Allah kula. Daripada sugih terus nyungsep. Terus dibalik papan ingkana min ahlin nar famin ahlin nar. Orang yang masuk kuburan dan besok calonnya masuk neraka, maka sejak di kuburan dia sudah tersambung dengan neraka. Berapa ribu tahun itu. Naudzubillah. Ingkana min ahlil jannah. Kalau orang yang masuk kubur itu calonnya masuk ahli surga, famin ahlil jannah. Dia sudah tersambung dengan hotel-hotel bintang, kebun-kebun bunga. Jadi kuburan itu ternyata indah. Ayo siapa yang mau duluan? Ya. Saya tak kiri-kiri. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Berat, maka Allah tuh paham. Saya sekian ini loh, biar tetap ngaji, tetap aktif di perserikatan, diundang Pak Sarkam seneng. Kalau enggak, aduh, kesel Bu. Waktu 88 tuh mohon maaf, saya uang banyak, bingung. Sering tidur itu susah, saking banyaknya uang. Pripun, galangan kayu laris. Saya tiap bulan ngirim kayu ke PT-nya Ragil di Solo itu satu kiriman 80 kubik, per kubiknya saya dapat keuntungan, uang masih mahal tuh, dapat keuntungan 350.000 kali 80. Tapi ternyata juga dihentikan oleh Allah. Pak Harto lengser, ada aturan kayu nyato dari Kalimantan tidak boleh dikirim. Matang. Ternyata ya Allah, saya kan ketemu kan teman-teman SD saya itu tidak lulus sekolah, tapi sugih minta ampun. Di Mekah itu punya kantor di Hilton, tidak lulus SD, kelas 5 motor berangkat ke Mekah, sekarang jadi pengusaha di sana. Yang punya Arab Wing pengiriman itu teman sekelas saya, SD gak lulus. Nah, saya ketemu dengan teman yang ngirim kayu. Cak, gak iso saiki ngirim. Kenapa? Ada larangan. Iya. Si aku tanya. Iki kan aku ngedol 800 ya. Aku kok mbok rego 350 kok murah banget. Tak ceritani yo. Aku sakjane nyolong kayu kuwi. Aduh. Sing asli gur sak kibek katanya. Saya sampai hafal sako, surat angkut kayu olahan. Jadi satu truk itu yang asli, bukan Spanyol. Kalau Spanyol separuh nyolong kan. Ini enggak, satu kibek asli, lainnya colongan. Ya Allah, aku diselamatkan Allah ya, tiba. Jadi kalau sudah seperti ini rasanya, tapi enak Bu, pernah punya uang, enak, pernah punya uang banyak, dan sekarang itu punya uang, enggak punya uang sama, bingung saya bedakan. Saya itu punya uang piye rasane, gak punya uang sama sekali piye, ya gak apa-apa. Yang penting enak. Kenapa
Apa sebetulnya nih? Oh, saya punya anak kok. Saya punya anak. Ya, tanaman itu. Bahkan saya sampai takut nyindir pingin apa itu belum apa sudah dipenuhi, sudah dikirim, dibelikan. Jadi kalau ada orang tua anaknya tidak mengabdi kepada orang tua, jangan salahkan anak. Orang tua itu kurang dekat dengan Allah. Tolong kalau anak kurang perhatian, rotok nyetil ke ibunya, jangan salahkan anaknya, ibunya kurang bagus dengan Allah. Coba malam bangun doakan anaknya, anak nanti bingung untuk nolak pemberian anak. Ojo. Betul Pak, saya sampai bingung. Bagaimana tidak bingung? Oh, kadang-kadang kalau ya kata orang Jawa milu apa? Milu kamokten ya. Pernah ada simposium dokter bedah saraf sedunia di Bali. Saya 10 hari di sana. Tapi Pak, hati-hati. Makan di Bali itu bukan semua makanan halal, yang haram hanya babi, salah Pak. Ayam itu di sana bisa haram Pak. Kenapa? Saya kemarin kunjungan ke Bali, Majelis Ulama. Saya ini ketua Majelis Ulama Ukhuwah di bidang Ukhuwah di kabupaten. Begini-begini bukan hanya pimpinan daerah doang Pak. Saya ini ketua Majelis Ulama ya. Saya berkunjung ke Bali. Cerita, Pak, jenengan makan di mana 10 hari di Bali? Ya, saya cari aman, saya makan di Betutu Pak. Ya Allah Pak, itu juga haram. Kenapa? Enggak disembelih Pak, ditekek. Duh. Makanya saya paling susah ada rombongan ngajak ke Bali. Hafalan hilang. Gimana ndak hilang? Kemarin yang lucu saya bersama Kiai Ponorogo ya. Kiai Imam Bajuri, Kiai Ansor yang ikut itu, Kiai Lutfi, Kiai sepuh. Lah kok dilarang ngajak ke pantai? Saya kan waktu mudanya sering di Bali itu. Jangan enggak apa-apa. Jangan, di sini banyak sumur. Sumur apa? Ya pokoknya banyak sumur. Pokoknya masuk, ya wes ayo masuk. Saya sama yai sepuh itu kan kadang-kadang ya boso, kadang-kadang ora gitu. Podo mbahku yo kiai kok ngono aku. Masuklah ke pantai. Aduh. Pulang Pak, pulang. Lah iya, pulang ngajak pulang. Lah pripun? Aduh ya, hafalan hilang Pak. Hafalan hilang. Long Imam Syafi'i itu hanya melihat rambut wanita aja sudah hilang hafalannya. Ini bukan rambut. Sumur. Enak hidup di Karangmojo Pak. Aduh, hidup di kota itu Pak, Masya Allah Pak. Apalagi yang naik motor, lampu abang mandek-dek, di sebelahnya ono wong rambutnya pirang, klambine ora dadi selinggo, didelok piye, ora didelok piye. Berat hidup di kota itu berat. Ternyata Masya Allah kiai-kiai itu memang gini, tidak mau Pak berlama-lama di pantai itu. Tak pikir mau berlama-lama. Oh kalau berlama-lama besok tak masukkan koran nggak gitu. Ternyata hebat-hebat kiai-kiai itu. Ngajak pulang katanya. Keluar aja gitu. Ya keluar. Maka hati-hati ibu bapak yang sudah punya uang untuk haji, jangan diputar untuk bisnis. Ya Pak. Kasusnya ini bangkrut, habis karek punto, gaji minus, anak 13 orang, anak asuh saya waktu itu. Tapi saya takut, enggak. Saya ingat itu dia ayat terakhir di Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji di luar batas kemampuan hambanya. Modal saya apa tadi? Prasangka. Saya yakin bisa mengatasi persoalan itu. Bisa.
Dan saya sudah berkali-kali, karena saya tinggal di Ponorogo 41 tahun Pak. Saya masuk Ponorogo 83 saya sudah jadi dosen. Nah, urusan prasangka itu saya pernah punya cerita, mudah-mudahan pernah saya ceritakan biar jenengan semakin yakin. Ceritanya begini, ini mungkin ya seperempat jam lagi ya. Kampus saya itu mau diakreditasi, udah kirim berkas, datang berita, yang datang itu namanya Profesor Dr. Margiarti, itu rektor Gunadarma, rektor terkaya se-Asia mungkin sedunia. Beliau itu apa WA-nya ke saya jangan disiapkan hotel, saya jangan disiapkan cindramata, saya sudah cukup, saya tidak butuh apa-apa. Aduh, kok ono wong koyok ngene iki piye? Semua sudah ambruk di kampus tuh, mateng iki. Kok sing teko? Saya ndak ambruk saya bilang, aku punya dekeng. Sinten Pak? Allah. Dia nanti saya tundukkan di depan sini. Saya akan minta kepada Allah. Saya yakin justru orang ini akan membela kita. Benar Pak, di Unmuh gagal, di Madiun gagal. Di tempat saya Pak, hanya modal prasangka. Ceritanya lucu Pak. Dia itu ternyata hobinya beli mobil. Jadi tidak ada mobil yang model apapun, seharga apapun. Jadi dia di rumah punya rumah, mobil, punya karyawan sekira-kira 8 orang, tugasnya hanya manasi mobil. Terus satu ketika dia cerita, Pak Fauzan, saya itu tiap tahun haji. Satpam, dosen 2 tahun yang tidak ada cacat saya hajikan. Tetangga saya yang tidak punya uang saya hajikan. Saya uang unlimited katanya. Hah? Puyo bener tenan, kayak sugih tenan. Terus saya kalau ini di sela-sela nguji, kalau haji ya saya yang paling penting bersemangat itu saya mendoakan anak. Nah ini saya mulai masuk. Gimana Prof? Ya mudah-mudahan anak saya diberi kemudahan. Saya salahkan gara-garanya. Prof, apa tidak salah doanya itu? Apa tidak kurang? Coba pakai doa Quran. Gimana? Kalau Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wa dzurriyyatina itu bukan hanya putranya, Prof. Anak cucunya sudah dititipkan. Qurrata a'yun itu tidak bisa diulai di kertas. Banyak maksudnya. Dan itu masih koma. Masih ada permintaan yang lebih dahsyat. Wa ja'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikan anak cucu saya pemimpinnya orang-orang muttaqin. Terus matanya gini saya, kamu apa Ustadz katanya? Teman-teman saya, loh ini Ustadz besar Prof. Enggak Prof. Sudah, saya tak belajar haji aja. Akhirnya tidak diperiksa Pak. Belajar haji, tak ajari filosofi Arafah. Masya Allah senengnya minta ampun. Setelah mau pulang, biasanya yang nyanguni pengawas apa yang diawasi? Nyanguni, saya enggak. Sini, kata, dipanggil saya. Ganti, manggilnya Ustadz ke saya. Pak Ustadz, saya baru dari Bali, baru meriksa Udayana. Saya kemarin dikasih map, isinya uang. Saya cerita, saya sering haji juga Prof. Tahun ini haji kamu? Iya haji, nanti ketemu ya di Mekah ya. Saya haji juga. Istri dibawa Prof. Saya haji selalu sama istri kok. Karena saya tidak mau seneng sendiri, istri di rumah tidak mau saya. Singkat cerita, ini jangan dibuka sebelum saya pergi. Saya tidak tahu isinya berapa. Setelah pergi, saya masuk ke kamar mandi Pak. Tak buka pelan-pelan, tak hitung isi 18 juta. Hah? Aduh, 18 juta. Saya ambil 5 juta, saya dum teman-teman, staf saya 1 juta. Apa nih Pak? Stop. Kamu kan capek, saya tidak ngaku dari kamu pada capek iki uang dari saya bukan dari kampus. Saya telepon Prof Margiarti itu, ya Allah moga-moga beliau tetap di istiqomah ya. Prof, kok banyak Prof? Berapa? Kok bilang banyak, ketawa. 18. Tapi yang 5 juta saya ambil untuk staf saya. Oh kamu dasar Ustadz yang ngasih temenmu saya. Berapa nomor rekeningmu? Tak ganti. Astagfirullah.
Jangan Prof, saya marah loh. Saya marah. Diganti Pak, ditransfer saat itu. Jadi lengkap. Udah. Berhenti di situ belum Pak. Gara-gara apa ini? Prasangka. Iya toh Pak? Prasangka saya apa? Insya Allah orang ini akan banyak membantu saya. Itu saja prasangka saya. Ana inda dhani abdi bi. Aku Allah yang punya kekuasaan ini bersama prasangka hambaku. Betul Pak, di Mekah kecak ketemu telepon. Pak Ustadz sudah di Mekah, iya. Bisa ketemuan nanti malam. Tolong istri dibawa. Ada apa nih? Ketemu di mana Prof? Di pintu 1. Saya di Zamzam saya, ya hotelnya mesti di Gan Zamzam itu. Turun malam jam 3 ketemu, ngobrol-ngobrol. Ibu, saya alhamdulillah Ibu ketemu suami Ibu. Saya bisa tahu bagaimana saya berdoa, saya bisa menikmati Arafah, dan saya ini kan tiap tahun haji. Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya tidak punya rupiah, tidak punya rial. Ini ada sisa sangu dari New York kemarin, saya jalan ke New York. Ini Bu untuk Ibu. Langsung disaut Bu sama istri, shot. Saya sudah curiga itu. Dah, singkat cerita pulang. Pagi istri saya hilang bersama teman-temannya, yang ibu-ibu yang saan diajak semua. Pulang itu temannya dibelikan baju, dibelikan apa, dia beli kalung, beli gelang. Tak tanya, dikai piro Dek? Rahasia katanya. Rahasia. Sampai sekarang saya tidak tahu berapa dikasih. Rahasia. Apa modalnya Pak? Kenapa begitu Pak? Apa modalnya? Prasangka. Jangan pernah punya prasangka jelek. Misal punya anak belum dapat jodoh, jangan bilang gini, duh kayak ya angil jodoh ya. Jangil tenan. Tidak berhenti di situ Pak. Waktu Pak Ipong mengumrohkan marbot masjid, saya tidak kebagian, wong saya tidak dekat. Saya tidak kenal, saya tidak kebagian. Datanglah marbot masjid saya, ibu-ibu sudah sepuh. Pak Ustadz, saya kok tidak diumrohkan. Nah, saya tidak kenal loh dengan Pak Ipong. Mungkin kalau sekarang saya bisa minta mungkin. Terus, ibu pengen umroh? Iya Tat. Ya wis, saya coba-coba WA Prof Margianti itu. Prof, sehat Prof? Sehat. Prof, marbot masjid saya itu pengen umroh tapi saya tidak punya uang. Kapan kamu punya uang? Butuh berapa kamu? Ya ini saat berangkatan. Ya sudah, hari ini saya kirim plus 1 juta ya untuk sangu. Ya Allah, saya kasihkan sama marbot masjid itu. Bu, daftar ke Amarta ya, daftar berangkat umroh. Oh, daftar dia. Pulang, saya datang ke rumahnya, hormat umrohnya itu. Terima kasih Pak Ipong katanya. Pak Ipong mbahmu kuwi aku. Pak Ipong. Itu bukan dari Pak Ipong itu, bukan. Itu dari teman-temanku, itu dari saya itu. Oh, mohon maaf. Kamu paling enggak doakan saya paling kamu. Jadi, Ibu, persoalan saya itu semua selesai modalnya apa? Prasangka. Nggak ada yang nggak selesai. Modalnya bukan harus ngaji ke Mekendak, prasangka. Apapun saya bawa prasangka baik. Mau ke Surabaya, kejatuhan cecak, maplek. Alhamdulillah mau dapat rezeki. Jangan iki piye iki. Pernah Pak, saya bawa anak asuh, satu mobil isinya 8 ya. Mau berangkat, plek gitu, ada cecak putih jatuh ke sini. Alhamdulillah saya mau dapat rezeki tak buang. Berangkat saya. Makan di restoran besar. Saya minta menunya itu 1 piring itu 70.000. Rawon buntut dan apa gitu. Terus saya tanya anak-anak saya, kamu pesan apa Le? Sama dengan bapak, mateng. Ya Le, gak apa-apa Le.
Gak apa-apa, awake dhewe nek keluar dari rumah kudu macak sugih, ojo macak kiri. Keluar rumah kok arep makan gak enak ya bener. Minum le, same kali bapak, podo le ya wis. Makan saya pak, makan, waduh seneng. Goro-goro cecak pak. Begitu saya ke kasir, saya sudah mengeluarkan kartu, karena tidak cukup mungkin uang cash pakai. Sekarang kan orang tidak bawa uang ya pak ya, bawa HP sekarang. Tapi tidak semua HP bisa gitu loh pak. Apa yang terjadi? Begitu saya mau bayar, ada teman saya, aku ulang tahun wis tak bayari. Hah? Oh, gara-gara cecak mau. Maka sekecil apapun cerita hidup ini akan kalah dengan prasangka kita. Hanya kadang-kadang kita tidak sabar. Nunggu pak, memang nunggu. Kenapa? Allah nunggu doa kita. Doa kita. Jadi bapak punya istri rotok cerewet misalnya, jangan bingung. Jangan bingung. Jenengan berprasangka baik saja. Ya Allah, insya Allah istri saya ini bahagia. Saya pernah baca buku, istri yang di rumah itu kak patek cerewet, kudu meneng tok, itu istri rotok stres. Ciri-ciri istri bahagia itu rotok cerewet. Nggih Pak nggih? Nanti kalau istrinya kak cerewet ditanya, "Kowe opo stres?" Yang terakhir tolong ini makmurkan. Orang yang menjadi hamba Allah menanti jam sholat. Menanti jam sholat. Duhur tahu jam berapa. 10 menit, 15 menit sebelumnya sudah siap-siap. Bukan selalu masbuk. Cedek masjid masbuk. Aneh. Kita tidak pak. Masjid ini nomor 1 pak. Semua urusan akan diselesaikan Allah asal kita 5 waktu di masjid. Kenapa? Pusat berkah itu di masjid pak. Saya keren pak. Saya di kampus itu ya karena menjadi pimpinan. Saya kok ada dosen sama karyawan tidak sholat berjamaah, saya panggil pak. Saya panggil. Rebu ada kajian seperti ini, Rebu dia absen, kalau tidak datang saya panggil, kamu masih mau kerja dengan saya apa enggak, atau kamu memang gandoli kemajuan saya, kamu keluar saja ya. Oh, enggak Ustaz, enggak Pak, besok saya akan, saya mohon maaf. Jadi memang harus dikerasi urusan sholat itu. Kalau enggak Pak, punya anak dibiarkan, atau mungkin malah bapaknya yang enggak ke masjid. Bagaimana nyuruh anak? Bagaimana nyuruh anak suruh ngaji kalau ibunya tidak pernah pegang Quran? Maka di rumah itu bapak ibu itu harus menjadi apa? Suri toladan utama yang akan dilihat oleh putra-putranya. Maaf, melihat itu lebih gampang untuk ditiru daripada membaca. Hati-hati, hati-hati. Dan bagi yang masih punya anak kecil, bidik. Di dalam satu keluarga kalau bisa ada satu penghafal Quran. Ya alhamdulillah. Fahadits, saya bercerita kepada panjenengan biar termasuk saya bersyukur kepada Allah. Periksa ad-duha. Ad-duha itu fahadits itu tahadduts. Kalau ada kenikmatan ceritakan kepada yang lebih senang. Mungkin panjenengan tahu ada anak saya di Puskesmas Balong. Dokter Ina itu anak. Itu anaknya sekarang SMA kelas 1, yang satunya SMP kelas 3. Yang SMA kelas 1 pada saat SMP kelas 3 sudah hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah. Dan tak lihat yang tanda tangan itu Imam Masjidil Haram di Pondok Al-Izzah sana di Batu. Tapi mohon maaf, ini bulan ini mungkin pindah ke kota. Katanya capek, sudah 4 tahun di Balong. Pertama sewenang enggak mau. Gak aku dipindahnya po. Wong Balong api-api. Betul itu, betul. Aku seneng. Tapi lama-lama karena temannya pindah yang sering, karena anak saya tidak bisa naik mobil, tidak bisa naik motor.
Sudah kursus 2 kali tetap tidak bisa. Akhirnya apa? Dia rotok megel nih. Orang gelem. Kama yanbaghi li azim sultanik. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saksikanlah ya Allah, malam hari ini hamba-Mu sedang berkumpul dalam majelis ilmu ya Allah. Ya Allah, kami semua ini lemah ya Allah, kami semua ini banyak dosa, tidak berdaya ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni, Engkau tidak memberikan rahmat, niscaya kami akan menjadi hamba-Mu yang merugi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Duh Gusti Allah, hidup di akhir zaman ini berat ya Allah. Janganlah Engkau uji dengan persoalan yang tidak bisa kami jawab ya Allah, dengan persoalan yang tidak bisa kami pecahkan ya Allah, sebagaimana umat sebelum ini yang telah Engkau uji ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma filli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Duh Gusti Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, rahmatilah mereka, sayangnya mereka sebagaimana mereka sangat menyayangi kami. Ya Allah, takdirkan kami kelak ya Allah bisa bersamai di surga-Mu ya Allah, bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah, bersama jemaah ini semuanya ya Allah. Jangan ada satu pun yang tertinggal ya Allah. Ya Allah, jadikan kami satu rombongan ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dzinika wa ta'atika. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sungguh kami sangat berharap ya Allah, kematian kami kelak kematian yang husnul khatimah, kematian yang di saat-saat kami sedang dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, Allahumma tawwil umurana wa ahlana wa dzurriyyatina fis sihhati wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan ibadah.
Duh Gusti Allah, berkailah sisa usia kami, panjangkan usia kami ya Allah, keluarga kami, anak cucu kami, dan berilah kami rezeki yang halal untuk beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta min kulli syarrin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman, rabbi hab li minas salihin. Duh Gusti Allah, kebahagiaan kami akan paripurna ya Allah manakala Engkau menganugerahkan pasangan yang qurrata ayun, anak cucu yang qurrata ayun, anak cucu yang kelak akan menjadi pemimpinnya orang-orang yang muttaqin ya Allah. Berkailah acara ini ya Allah, berkailah acara ini ya Allah. Ya Allah, bukalah hati kami untuk mendapatkan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi ahli sholat, ahli masjid, ahli Quran, ahli fikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi jamain walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga saya ikhlas menyampaikannya. Kalau saya ikhlas, insya Allah yang mendengarkan akan bisa mengamalkan dengan mudah. Dan semoga Allah masih bisa mempertemukan kembali di acara-acara yang sama dalam keadaan lebih taat lagi kepada Allah. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tibalah di penghujung acara, kami pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat, dan ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada Bapak Tukimun. Monggo Bapak Ibu dipun sekecakaken ingipun sami lenggahan. Nggih, suwante saja dumateng Allah, kita tingkataken dzon. Kita harus husnudzon dumateng Gusti Allah. Monggo keliling mubeng-mubeng ngaten nggih, monggo pokoknya niki ruwilek. Nggih, ampun usah diasta kundur. Nanti Pak Yai juga hadir di sini. Ustaz Fauzan mangke juga bareng-bareng kita ke sini. Pengalaman kados dalu menika insyaallah mboten kita panggihi. Nggih, selama kita ini memang betul-betul mboten nderek dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo dipun tata sak sae-saenipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Wekdalipun kula matur wonten sapanjenengan sami badhe ngaturaken hasil undian inggih menika door prize utawi hadiah ingkang sampun kasediaken wonten ing ngajeng. Sepindah malih menika sampun dipundi kalian panitia, sinten-sinten ingkang pikantuk hadiah menika mangke ingkang boten pikantuk boten saged protes, boten saged diganggu gugat nggih. Insyaallah sedaya menika mangke pikantuk pelangan. Oke. Langsung kemawon kesane mboten dalu nggih. Kula awiti ingkang angka setunggal menika monggo Pak Mat, Pak Narto dipun bantu. 5 buah pasang serandal pitjep. Nggih, serandal jepit. Setunggal ingkang pikantuk Bapak Tukimun Kidul. Kalih Bapak Kusmanto, 3 Bapak Sukirno, sekawan Ibu Nasa, gangsal Ibu Renitan,
Jirasewa. Nggih. Reni Etan monggo tidak ngajeng menika adhipun wonten ajeng. Dikenali Bapak Tukiman Kidul, Bapak Kusmanto, Bapak Sukirno, Ibu Nasa lan Ibu Reni Etan. Pun langsung tidak ajeng. Kula lajengaken 4 paket regi saisinipun. Ya, ada 4 paket regi saisinipun. Ingkang pikantuk nomor setunggal Bapak Soikun. Monggo tidak ngajeng Bapak Soikun. Serandal nggih. Bapak Soikun ingkang kalih Bapak Imam. Bapak Imam ingkang ketiga Ibu Mesi 6. Terus Ibu Harti. 4 buah rege plus isinipun, monggo. Serandal kulangi Pak Tukimun, Pak Kusmanto, Pak Sukirno, Bu Nasa, Bu Reni. Mat. Iku lek lali ya. Pak Bajan cekel napakmu. Engko. Sampun nggih? Sampun ingkang ingkang kula sebat asmanipun nyuwun tulung enggal tidak ngajeng rumiyin. Nggih. Sewidah malih ingkang pikantuk rege lan isinipun Pak Soikun, Pak Imam, Ibu Mesinem lan Ibu Harti. Menawi ingkang kasebat asmanipun menika sampun kondur utawi boten purun mendhet menika mangke dikembalikan ke panitia lan insyaallah mangke dipun bagi malih wonten pengaosan berikutnya. 4 buah keset Nasa, nggih Nasa niku. Sampun 4 buah keset Bapak Sujito, Bapak Mariono, Bu Sulami. Aku ora iso ngarani niki A napa B gitu lho. Bu Sulami blender. Lah padha blendere lho. Bu Sulami kilen mbok pilih niki. Lah sing kula apali Bu Sulami Etan lho. Oke. Bu Windy. Ben Pak Sucito, Pak Mariono, Bu Sulami, terus Bu Windy. Kaset, keset sekawan 4 keset. Kula lajengaken 6 buah mangkok saisinipun. Nah, 6 buah mangkok saisinipun. Ingkang tunggal Bapak Boyani, Bapak Hendrik, Bapak Yahyo, terus Ibu Sri Huning, oh Bu Kuning, terus Bu Sinah, lajeng Bu Mesti. Lawang siling damale 6 buah mangkok saisinipun Bapak Boyani, Bapak Hendrik, Bapak Yahyo, Ibu Kuning, Bu Sinah, Bu Mesti. Nggih, monggo langsung tidak ngajeng matur kula keset. Nggih. Pak Cito napa? Oh, tiang to. Nggih. Terus 1 tempat minum sejenis napa niku? Tupperware napa? Bu Paniem. Nggih, monggo tidak ngajeng Bu Paniem. 1 set cindramata berupa sendok Bapak Sarkun. Bapak Sarkun. Napa? Bu Paniem sah botol minuman. Nggih, pun. Pak Sarkun, wonten Pak Sarkun. Oke, niki Pak Sarkun. Botol minuman. Nah. Cindramata. Nggih.
Mboten. Kelajengaken 4 paket peralatan dapur nggih. Enten sendok, enten lading, enten nirus, enten tongcin niku nggih. Setunggal Bapak Slamet, Bapak Misnun. Ya, apa? Bapak Slamet, Bapak Misnun, Bu Susi, Bu Susi Balongler, Bu Titik. Nggih. Niki 4 paket peralatan dapur Bapak Slamet, Bapak Misnun, Bu Suci Balong, Bu Titik. Oke. Sinten asmane? Susi, nggih, peralatan dapur. Nah. Nggih. Monggo ingkang peralatan dapur Bapak Slamet, Bapak Misnun, Bu Susi, Bu Titi. Monggo ingkang tasidhar dipun sekecaken mangke tindak ngajeng. Sampun? Pak, iki. Terima kasih Pak. Matur sekelangkong. Ustaz Bacan. Sampun? Kula lajengaken 1 buah tas saisinipun berupa sabun cuci. Nika Bu Sukatmi saking Balong, wonten. Bu Sukatmi saking Balong, tas isine sabun. Ada. Warnane kuning. Nah, wonten Bu Sukatmi. Pokok asmane Bu Sukatmi ngoten mawon. Mboten wonten? Bu Suparmi wonten? Wonten putih. Nah, kira-kira kleru lek maca wau. Nanti tak mriki. Nggih, Bu Sukatmi. 2 buah kaos, nggih, 2 buah kaos. Setunggal Bapak Soiran, kalih Bapak Slamet Riyadi Balong. 2 buah kaos Bapak Soiran kalian Bapak Slamet Riyadi Balong. Monggo ditangajeng. Kalajengaken 1 buah parut Bu Tumpuk. Bu Tumpuk. Wonten? Monggo Bu. Nggih. Kula lajengaken 2 buah jilbab. 2 buah jilbab. Ingkang setunggal Bu Darmi. Bu Darmi Gun. Bu Darmi Bu Gunawan. Terus Bu Triana. Bu Triana Bos Waibi. Kula lajengaken 1 buah sajadah Bapak Sukandar. Bapak Sukandar, monggo tidak ngajeng Pak Sukandar pikantuk sajadah, mungkin rakyat nambahi istiqomah, amin. 1 buah ceting dan isinya, pangapunten isine senes sekul niki mangke nggih. Nggih, mugi-mugi Pak Kandar. Bu Isus. Sinten? Oh, Mbak Isus. Oke, ben. 2 set gantungan baju. Nggih. 2 set gantungan baju. 1 Bapak Giarto. Bapak Giarto kalian Bu Jemitun.
Bu Jemitum, Pak Giarto wonten mboten? Wonten. Nggih, monggo diajeng. 8 paket mie Eko. Nggih, 8 paket mie Eko. 1. Bapak Jemati, Bapak Nyaman, Bapak Nyamin, Bapak Miskam, Ibu Poni, Ibu Hanum, Ibu Heni, Ibu Dwi. Monggo nggih niki pikanto paket mie Eko sak perlengkapanipun. Mat. Wis mat nggih, amplope wis. Lah, wong wis mangkat mulai. Piye? Urung kapane to, Mat? Orang aku apa njaluk? Amplope iki wis. Bu amplope mana? Bu Mesti nggih, Bu Mesti. Engkoe. Mangke. Pak Jemati paket Eko. Nggih, kula lajengaken 5 buah baskom plastik. 1 Bapak Sunardi, Bapak Trigono, Bu Siska, Bu Rumini, Pak Sunardi, Pak Trigono, Bu Siska, Bu Rumini, Bu Umi, Bu Yitno. Monggo tidak ajeng. Kula lajengaken 6 buah pot bunga. Pak Katiran nggih ler nggih. Pak Soimun lajeng Pak Meseni. Pak Meseni, Pak Katiran, Pak Soimun, Pak Meseni, lajeng Bu Siti Makrifatin, Bu Dwining Sulastri, ada Bu Dwining Sulastri, Bu Koiriah Purworejo, sampun nggih 6 buah pot bunga. Pak Katiran, Pak Soimun, Pak Meseni, Bu Siti Makrifatin, Bu Dwining Sukarti lan Bu Koiriah saking Purworejo. Nah, kula lajengaken 4 buah perlengkapan jahit saking penjahit Bu sinten? Karangmojogilen. Bu Titik, nggih, saking Bu Titik ada 4 set perlengkapan jahit. Ongkos tunggal Ibu Nita, dada, Ibu Vina, Ibu Eni, Pak Soimun napa pot nggih. Bu Nisa nggih, Bu Nita, Bu Vina, Bu Eni, Bu Nisa. Pak Jan, Mbak Nisa. Dan ingkang terakhir nika berupa pakaian saking Pak Sarkam sekalian nggih. Nika
berupa pakaian. Dipun rantos Bapak rumiyin nggih. Bapak rumiyin nggih. Ingkang pikantuk menika pakaian koko, mulane kula awali saking Bapak rumiyin. Setunggal Bapak Sucipto. Mulih nggih dideleh riyin. Nggih. Bapak Miskem, Kemis. Bapak Kemis. Bapak Lamio. Bapak Somirin. Terus Bapak Abdul Salam. Bapak Abdul Salam. Bapak Tukiman. Bapak Tukiman. Salah nggih. Saniki kagem ibu-ibu nyuwun pangapunten kagem ibu-ibu panggih wonten pengaosan wulan ngajeng. Insyaallah mekaten sampun cekap wonten kirang langkung nyuwun pangapunten. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darpres ingkang boten dipun pendet samangke dipun bagi malih wonten wulan ngajeng pengaosan